kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak, saudara-saudara, kembali saya akan membawakan renungan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 4 April 2023. Kita sudah memasuki hari keempat di bulan yang keempat. Saya akan membawakan tema tentang kehidupan Yesus di masa-masa akhir hidupnya. Dan kali ini saya akan membawakan tema Ia Dimuliakan. Kita kemarin hari Minggu baru saja merayakan Minggu Palmarum, di mana di sana Yesus dieluk-elukan. Dan saya ingin sedikit mengulas secara spesifik tentang peristiwa itu. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada kesempatan ini kami akan kembali bersama-sama membaca, mendalami firman Tuhan dan mengambil pelajaran dari firman Tuhan itu untuk kami terapkan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa membimbing, menolong, dan memampukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Palmarum atau Yesus dieluk-elukan adalah peristiwa yang penting sehingga dalam keempat Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat tentang kejadian itu. Saya akan pilihkan dari Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai 13 ya. Ini versinya Yohanes, katakan demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyosol dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Bapak sekalian, begitu sangat semaraknya saya membayangkan ketika peristiwa saat itu, Yesus yang datang ke Yerusalem sebenarnya sedang menggenapi apa yang menjadi janji dan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Tetapi sungguh sangat ironi kalau kita perhatikan, Yesus dalam bacaan kita ini sedang dieluk-elukan. Bahasa lain dimuliakan ya. Dia dianggap sebagai Raja Israel. Ini menjadi sebuah hal yang sangat ironi ya. Mereka dalam peristiwa itu sudah mengatakan Yesus sebagai Raja, tetapi dalam hitungan hari berikutnya Yesus diteriaki, salibkan dia, salibkan dia. Nah, kita akan segera memasuki Minggu Prapaskah. Minggu Palmarum, Pekan Suci maksud saya. Kita sudah Minggu Palmarum, besok hari Kamis kita sudah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah kita sudah mengikuti Bina Iman ya. Waktu itu diajak untuk memahami Tridium Paskah, yaitu Pekan Suci dimulai dari Minggu Palmarum, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Kita akan melihat rangkaian peristiwa yang sangat tragis dialami Yesus. Ketika dia baru saja dieluk-elukan memasuki Yerusalem, tetapi puncaknya dia nanti akhirnya ditangkap setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, yang diawali dengan perjamuan malam yang akan kita peringati dalam Kamis Putih, kemudian ditangkap dan dihukum mati, disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota yang kita peringati dalam Jumat Agung, dan nanti sekitar jam 3 Yesus wafat di atas kayu salib. Sungguh sangat ironi. Tetapi apa yang terjadi di alami Yesus itu semua merupakan hal yang harus terjadi sebagai penggenapan akan firman Allah. Dan itu berulang kali Tuhan Yesus sudah katakan. Kalau kita melihat dalam Injil Markus, Matius, Lukas, kita akan melihat sebelum kejadian dielulukan, sebelum peristiwa Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia harus ditangkap, dia harus diadili, dia harus disiksa, bahkan harus mati. Namun pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan. Sapaan Gembala minggu depan, tanggal 11, saya akan mengulik secara mendalam tentang hal itu, bahwa ia dibangkitkan. Bahwa ternyata peristiwa Yesus mati di kayu salib, itu bagian pengemuliaan yang harus terjadi dalam diri Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk memahami dan menghayati bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus menjadi sebuah rangkaian
penting yang harus kita perhatikan. Bahwa kadang-kadang jalan penderitaan, jalan salib adalah jalan yang harus dilalui demi untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah, menyelamatkan dunia. Dengan demikian kita juga harus belajar. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, terkadang kita juga harus mengalami berbagai kesulitan, penolakan, bahkan mungkin tidak sedikit yang mengalami aniaya. Mari kita tetap percaya. Bisa jadi Tuhan sedang memuliakan kehidupan kita, para pengikutnya. Dalam arti dimuliakan adalah kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kesulitan, penderitaan, pengorbanan yang kita alami. Dan bersyukurlah kalau di antara kita sedang menjalani itu. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap melihat dalam diri kita. Sampai sejauh mana kita tetap terarah kepada Allah. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dalam hidup dan diri kita. Sebagaimana itu sudah dinyatakan dalam hidup kehidupan Yesus. Ia baru saja dimuliakan dengan dielulukan, disorak-soraki sebagai raja. Tapi dalam hitungan hari, dia diteriaki, salibkan dia, bunuh dia, dengan cara yang paling sadis pada saat. Inilah kehidupan di dunia ini. Pada saat yang lama kita dilulukan, kita dimuliakan, tetapi dalam beberapa saat kemudian kita bisa aja dicaci maki, dicemooh, bahkan difitnah dan sebagainya. Mari kita belajar dari Yesus untuk terus melakukan bagian kita, masuk dalam karya dan rencana. Kiranya Tuhan terus menolong kita, selamat memasuki, menghayati Triduum Paskah, dan kita semakin dikuatkan untuk bukan hanya mengimani anugerah Allah dalam Kristus, tetapi hidup sebagai pengikutnya, menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Amin. Kita masuk dalam satu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami sudah memasuki minggu Triduum Pekan Suci, Triduum Paskah. Kami semakin mempersiapkan diri Tuhan untuk menghayati rangkaian kejadian penting dalam perjalanan karya penyelamatan Kristus bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan dimampukan untuk memahami, menghayati, dan akhirnya bisa memaknai dengan tepat apa yang harus kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, secara khusus di mana saat ini kami berada, untuk anak-anak-Mu, para pelayan-Mu, untuk umat-Mu dalam setiap tugas panggilan pelayanan mereka. Doa untuk panitia Paskah yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan, berikan sukacita, semangat, hikmat dalam melakukan apa yang sudah direncanakan. Demikian juga untuk kebaktian Kamis Putih, kebaktian Jumat Agung yang akan dilakukan di GKID 5 selama 3 kali, Sabtu Sunyi, sore hari tanggal 8, dan Paskah subuh jam 5 pagi, dan perayaan Paskah jam 9. Biarlah itu semua menjadi cara Tuhan untuk memberkati setiap umat-Mu. Melalui karya pelayanan panitia juga berdoa untuk APP, puasa Paskah yang sudah terkumpul. Tuhan berkati panitia yang akan mengelolanya dan nanti juga akan menyelenggaranya di GITJ Jemaat Sarolangun. Tuhan Kau yang akan memberkati panitia dan utusan yang akan berangkat untuk menyerahkan. Biarlah mereka benar-benar membawa misi Allah, menghadirkan sukacita kasih Allah, menghadirkan damai sejahtera, kegembiraan sukacita, untuk mereka juga terus merasakan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati rangkaian perjalanan, berkati rangkaian pelayanannya. Kami saat ini mau bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 3. Ada Jaden Grace Marcelius, dan pada tanggal 4 Penatua Nelson Raoub Halomon Tambunan. Tuhan Kau terus memberkati mereka yang berulang tahun dengan kesehatan, dengan keteguhan hati dan iman, untuk terus setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama orang-orang terkasih dalam keluarganya, dalam karya kehidupan dan pelayanannya, dan dimanapun Tuhan menempatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GID 5 yang saat ini sudah masuk ke tahun pelayanan baru. Tuhan berkati para majelis, baik para pengerja, penatua, boleh bersinergi dengan aktivis, para pelayan di komisi rayon, di Pokja, boleh bersinergi dengan seluruh umat di lingkup rayon, lingkungan, dengan program-program pelayanan yang baru.
GKI Delima semakin solid kompak untuk menjadi alat di tangan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap karya kehidupan dan pelayanan umat-Mu. Kami naikkan doa ini, mengakhirinya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa akan menuntun, memimpin langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.